Menurut Dani, peneliti LIPI dalam berbagai masalah, juga terutama gender, masalah perempuan. Ngomong-ngomong, Dani itu anggota Komnas Perempuan? Oh, bukan. Oke. Saya selalu merasa Anda tuh one man Komnas Perempuan, ya, karena sangat menguasai. Nah, menurut Dani, bias terhadap perempuan itu karena ada orang-orang yang powerful yang tidak memberikan jalan, atau lebih dalam dari itu ya? Ya, saya pikir kultur ya, Wewe ya. Kultur tuh dalam artian gini, konstruksi masyarakat kita terhadap bagaimana peran laki-laki dan perempuan itu dikonstruksikan, itu kan memang terjadi di mana saja gitu. Artinya gini, bagaimana kita misalnya sejak kecil saya tahu bahwa laki-laki itu mencari nafkah, perempuan itu menjadi ibu rumah tangga. Artinya ketika pintu-pintu untuk perempuan di wilayah publik dibukakan, itu tidak serta-merta kemudian tugas dia di rumah itu ditinggalkan gitu. Jadi kami kebetulan, saya mengkoordinir sebuah penelitian di LIPI tentang perempuan dan hukum dalam konsepsi HAM. Dan itu kita bicara tentang perempuan dalam birokrasi. Kita melihat bahwa ternyata perempuan-perempuan yang keluar dari pergi ke ranah publik untuk bekerja dan sebagainya, itu memang walaupun sehebat apapun jabatannya, dekan fakultas kedokteran, dekan fakultas ilmu budaya segala macam, tetapi dia selalu mengatakan bahwa ada dunia yang tidak bisa terpisahkan. Artinya dia baru bisa memikirkan pekerjaannya kalau pekerjaan privatnya itu sudah terselesaikan dengan baik. Karena kenapa? Karena dia karena di sana juga ada yang namanya label-label perempuan baik, ibu yang baik, segala macam dikenakan di sana. Karena kalau perempuan tidak sanggup mengelola dua ranah ini, dia punya label-label semacam itu. Nah, itulah konstruksi sosial masyarakat kita. Mungkin kebetulan WW memiliki kesadaran bahwa perempuan laki itu setara. Tetapi banyak sekali di luar sana yang kawan-kawan kita yang melihat itu tidak seperti itu gitu. Termasuk perempuannya tidak ya, dan perempuannya yang juga agak menerima budaya itu dan enggan untuk melepaskan label karena dia memang mencari approval barangkali dari masyarakat. Begitu ya kira-kiranya ya. Jadi konstruksi sosial budaya masyarakat kita itu juga terinternalisasi di pikiran-pikiran perempuan juga, sehingga tidak mudah misalnya kita bilang bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu kejahatan, bukan urusan suami istri semata gitu. Itu susah untuk menerangkan ke sana karena itu artinya ketika kita keluar melaporkan suami kita yang melakukan kekerasan, itu tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Misalkan banyak sekali keluarga-keluarga yang melihat itu seperti bukan bahwa ini kejahatan gitu. Sudah dianggap satu ekses barangkali ya. Itu saya rada susah menangkapnya, tapi kelihatannya memang demikian ya. Memecahnya di mana? Apakah harus melalui pendidikan yang sangat panjang, atau role model, atau apa? Bahwa kita pernah punya presiden perempuan itu mengangkat derajat perempuan, atau malah menjatuhkan ya? Waduh, itu pertanyaan yang sulit ya. Tapi gini, kalau bicara soal perubahan, karena kita tahu bahwa mengubah mindset, mengubah kultur itu kan bukan perkara mudah. Memang kita harus melakukannya, ini mungkin bahasa yang sangat klise, bertahap lah, kita harus di segala lini gitu ya. Tetapi mungkin salah satunya adalah yaitu tadi, pendidikan terhadap perempuan dan laki-laki. Saya pikir bukan hanya perempuan saja, tetapi bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga perlu dipahamkan seperti yang WW katakan tadi. Terus kemudian saya pikir dari kebijakan, karena kebijakan itu kan memiliki implikasi terhadap bagaimana mengubah sesuatu. Tadi kebijakan yang disebut itu kebijakan di daerah, apa memang sengaja itu kebijakannya itu bukan dari pusat ya, yang sekian ratus itu? Sebetulnya kayak misalkan undang-undang pornografi yang dulu yang kita ribut ada pro kontra itu. Itu kan sebetulnya bukan kan kemudian disimplifikasi, kalau nggak setuju dengan undang-undang pornografi berarti setuju dengan pornografi. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Padahal di sana kita melihat bahwa ternyata perempuan itu dilihat sebagai selalu dikaitkan dengan tindakan kesusilaan. Padahal kadangkala perempuan sebagai korban, tetapi dia dituduh harus bertanggung jawab terhadap peristiwa itu, misalkan perkosaan ya. Dan itu sedunia barangkali. Iya, jadi semacam itu. Nah, kalau kita melihat bahwa
perubahan-perubahan itu salah satunya memang harus terjadi di undang-undang, dan itu bukan hanya di di peraturan daerah saja, tapi di tingkat yang lebih tinggi di undang-undang itu pusat itu sendiri gitu. Dan kalaupun sekarang ini kawan-kawan perempuan, gerakan-gerakan perempuan mencoba untuk mengadvokasi itu, mencoba memperjuangkan bagaimana mendiskriminasi perempuan termasuk yang bertentangan dengan soal konstitusi kita, itu kan sulit gitu. Kita juga berpikir-pikir kenapa ya kalau ketika itu berkaitan soal pajak, berkaitan dengan soal sumber daya alam segala macam itu cepat bisa di ini. Tetapi ketika itu bicara tentang perempuan, tentang bagaimana misalkan perempuan dilarang keluar malam gitu. Padahal kan kita mungkin lupa bahwa sekarang ini perempuan juga masuk ke dalam pekerjaan publik yang kadang-kadang shift-shift itu dilakukan malam gitu. Mungkin para pembuat kebijakan tidak paham bahwa akibat kebijakan yang mereka telurkan itu juga berimplikasi terhadap kematian. Contohnya, seorang ibu di Tasikmalaya itu suatu hari pulang dari pekerjaannya dan itu ditangkap oleh, ya katakanlah kita sebut saja polisi syariah atau apalah namanya itu, dan kemudian dia dicap sebagai PSK padahal dia seorang guru kalau tidak salah, dan akhirnya dia merasa secara psikologis dia malu sekali terhadap lingkungannya dan meninggal. Kita bisa tahan dulu untuk break ini dan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Wimar Show dengan Jaleswari Pramoda Wardani.